Dalam berkeluarga, tentu kita semua berharap untuk menjalaninya dengan kondisi yang baik. Misalnya bisa mengobrol dengan hangat, hidup rukun, saling menyayangi, dan keadaan baik lainnya. Namun terkadang kenyataan berbanding terbalik dengan harapan yang ada. Nyatanya suasana rumah terasa tidak nyaman, gak bisa ngobrol dengan nyaman, atau sering terjadi pertengkaran. Dari keadaan buruk yang terjadi mungkin akan membuat kita bertanya-tanya. Misalnya, apa sih yang bikin jadi begini? Kenapa ya nggak bisa sesuai harapanku? Atau gimana ya cara buat memperbaiki keadaan ini? Sebelumnya ada kabar menarik nih. Jadi nanti di video ini ada pemberitahuan tentang challenge berhadiah loh. Nah, tapi karena sepertinya sudah penasaran nih dengan pembahasan intinya, jadi kita kesampingkan challenge-nya dulu dan yuk kita masuk ke pembahasannya. Kondisi keluarga berkaitan sangat erat dengan keberfungsian keluarga. Ketika keluarga bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka kondisinya akan baik pula. Tapi fungsi keluarga itu gimana ya? Keberfungsian keluarga bisa kita lihat dari cara berkomunikasi satu sama lain, berkaitan satu sama lain, cara mempertahankan hubungan, dan cara mengambil keputusan serta penyelesaian masalah bersama. Nah, untuk menjaga keberfungsian keluarga, perlu ada pembagian peran tugas antara suami istri dengan baik. Misalnya, salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh keluarga berpendapatan ganda atau dual earner family ini adalah dengan melakukan pembagian peran dalam keluarga. Pembagian peran ini didasarkan pada pembagian peran gender yang merujuk pada 3 peran, yaitu peran publik, peran domestik, dan peran kemasyarakatan. Peran publik diasosiasikan dengan peran yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencari nafkah. Kemudian peran domestik diasosiasikan dengan kegiatan reproduktif dalam keluarga atau peran yang erat kaitannya dengan pemeliharaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam keluarga. Sedangkan peran kemasyarakatan adalah peran yang berkaitan erat dengan kegiatan politik dan sosial budaya masyarakat tempat tinggal keluarga. Nah, pembagian peran yang seimbang dalam keluarga dapat menjadikan beban kerja keluarga tidak hanya bertumpu pada salah satu pihak saja, melainkan dapat dijalankan dan terbagi secara adil sesuai kemampuan dan kodratnya masing-masing. Setelah kita tahu bagaimana kaitannya antara keberfungsian keluarga dengan pembagian peran antara suami istri beserta contohnya, sepertinya kurang lengkap nih kalau nggak diberi penguatan. Penguatan apa ya? Nah, penguatan fakta kalau pembagian peran antara suami istri itu sangat penting. Gimana ya? Ini terkait erat dengan kerjasama antara suami istri bukan? Nah, coba deh kita pikirkan. Secara umum biasanya pekerjaan domestik atau rumahan seperti mengurus anak, membersihkan rumah, menyiapkan masakan, mencuci pakaian, cuci piring, dan pekerjaan rumahan lainnya akan menjadi tanggung jawab pihak istri kan? Namun kalau istrinya bekerja juga, apalagi kalau bekerjanya formal yang setiap harinya harus meninggalkan rumah dan menghabiskan banyak sekali waktu di luar, lalu bagaimana urusan rumah bisa terselesaikan dengan baik? Sedangkan istri hanya di rumah dalam waktu yang kurang banyak untuk melakukan pekerjaan rumah tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini, suami istri perlu membuat kesepakatan yang terbaik untuk mengatasinya. Misalnya dengan membagi pekerjaan rumah dengan suami, menyewa asisten rumah tangga, atau cara-cara lain yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, dalam hal ini menjaga komunikasi satu sama lain juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dilakukannya untuk menghindari terjadinya konflik akibat miskomunikasi. Nah, kita jadi tahu kan seberapa pentingnya pembagian suami istri itu. Tapi kalau peran tugas antara suami istri nggak bisa dibagi dengan baik, memangnya bakal kenapa? Kamu tahu kan? Yap, karena kita sudah mengetahui betapa pentingnya pembagian peran antara suami istri yang baik, pasti akan berkaitan erat juga nih. Jadi, ya kalau pembagian peran suami istri nggak optimal,
pasti keberfungsian keluarga akan terancam, bukan? Bisa saja peran domestik tidak terlaksana seperti rumah yang berantakan. Atau jika dilihat dari aspek fungsi keluarga, yang 8 aspek itu yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan lingkungan juga bakal terganggu atau tidak terlaksana dengan baik ya. Nah, setelah kita menyimak pembahasan tadi, kita jadi tahu dong kalau ternyata sepenting dan seberpengaruh itu ya pembagian peran suami istri yang baik untuk terciptanya keluarga yang berfungsi. Oke, karena sekarang kita udah tahu, jadi mungkin kita jadi penasaran juga ya, apakah selama ini pembagian peran tugas yang dilakukan sudah baik atau belum? Nah, kalau begitu, untuk yang merasa ingin meningkatkan kualitas pembagian peran tugas yang ada atau ingin tahu nih, kami punya lembar challenge 1 minggu berkualitas loh. Caranya dengan scan barcode berikut ini atau masuk link yang ada di bagian bawah ini. Kalau sudah berhasil, nanti akan ada file berupa PDF untuk challenge-nya. Wah, gimana? Menarik bukan? Yuk ikuti challenge-nya dan upload foto dan cerita pengalaman selama challenge di Instagram dengan hashtag keluarga harmonis kami. Akan ada hadiah untuk 3 peserta terbaik loh, dan pemenang akan diumumkan bulan depan ya. Yuk, kami tunggu ya.